Teori bermain. Langsung saja yang A. Uraian bahan perkuliahan teori bermain. 1. Teori Information Processing Model. 2. Teori Arousal Modulation. 3. Teori Zone of Proximal Development. Yang pertama, teori Information Processing Model. Teori Information Processing Model adalah teori dasar bermain, kemudian anak akan memperoleh pengetahuan. Teori Information Processing Model yaitu teori tentang model pemrosesan informasi pada memori manusia. Teori ini memandang memori manusia yang bekerja seperti memori komputer. Jadi, Information Processing adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan fungsi memori. MC David dan Ormrod 2004-186. Menurut Given, berdasarkan fungsinya memori dibagi menjadi dua, yaitu memori jangka pendek, short term memory, yang kedua memori jangka panjang, long term memory. Terus lanjut yang kedua, teori arousal modulation dikembangkan oleh teori arousal modulation Berlin pada tahun 1960 dan dimodifikasi kembali oleh Ellis pada tahun 1973, Teja Saputra 2001-13. Teori ini menekankan pada kegiatan bermain sendiri, soliter, atau anak yang suka melakukan eksplorasi terhadap objek bermain serta menjelajah lingkungan bermainnya. Yang ketiga, teori Zone of Proximal Development. Teori Zone of Proximal Development dikembangkan oleh Vygotsky dan sering disingkat dengan CPD, Workflow 2007-39. Zona perkembangan proximal adalah jarak antara tahap aktual dan potensi anak. Menurut Vygotsky, dalam belajar dimulai ketika seorang anak berada pada zona perkembangan proximal, the Zone of Proximal Development, CPD 2007-43. Baik, cukup sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemateri yang kedua. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bermain. Menurut kajian teori bermain dapat dirumuskan faktor yang mempengaruhi bermain sebagai berikut. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua perkembangan motorik, yang ketiga adalah jenis kelamin, yang keempat lingkungan, yang kelima jumlah waktu bebas. Bermain pada anak-anak pun juga mengandung faktor-faktor resiko yang harus diperhatikan. Resiko yang mungkin muncul dari bermain sebagai berikut. Yang pertama, waktu bermain berlebihan. Yang kedua, porsi main sendiri dan main bersama teman tidak seimbang. Yang ketiga, ada penaikan berlebihan untuk main sesuai jenis kelamin anak. Yang keempat, alat bermain tidak tepat. Baik, sekian dari pemateri kedua. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menggantikan sebagai moderator. Kesimpulan dari presentasi kami adalah bermain aktivitas yang penting bagi perkembangan fisik, mental, dan emosional manusia, terutama pada anak-anak. Teori bermain menekankan pentingnya peran bermain dalam pembelajaran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Bermain memiliki banyak bentuk dan fungsi yang berbeda, seperti bermain fisik, bermain peran, dan bermain sosial. Itu kata yang tidak sebisa-bisanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.